Jadi banyak sekali yang menginginkan jangan sampai kita gol. Tapi itu jangan tanya contohnya, tapi yang paling penting sudah terdaftar dan sudah memenuhi syarat. Oke, berjumpa lagi dengan Om Pen. Salam seger waras, yang segar-segar dan yang waras-waras nih. Saudaraku dimanapun berada, tanggal 25 Oktober nih, hari terakhir pendaftaran pasangan Capres dan Cawapres. Mestinya semua kontestan menyiapkan Pilpres dengan sebaik-baiknya. Faktanya nih, koalisi perubahan hingga jelang Pilpres masih mempunyai hambatan besar. Apa hambatannya? Yakni belum menentukan siapa ketua tim sukses mereka. Tim sukses pasangan Anies Caimin disingkat Timnas Pemenangan Baja Amin. Wah, itu singkatan loh. Tapi tetap panjang wes. Kalau diuraikan gini nih, jadinya Tim Nasional Pemenangan Badan Pekerja Anies Caimin. Mosok sekelas mereka bingung loh. Milih satu orang, sebenarnya lebih tepatnya bukan bingung. Tapi enggak ada yang mau ini ya. Ini jelas beda antara tidak mau dengan belum memutuskan. Sekjen PKS yang bertemu dengan wartawan bercerita nih. Sampai sekarang tuh masih dicari. Soalnya menemukan kapten tim yang punya kemampuan manajerial dan berkelas tidak gampang. Jujur saja nih, Pak Abu bilang, di Indonesia stoknya banyak, hanya kan mereka tidak mau diajak gabung. Benar nggak? Benar apa benar nih? Ya, rakyat sudah baca sendiri. Yang nolak sudah banyak. Beberapa tokoh tidak mau disuruh bantu Pak Anies. Ada Bu Khofifah, ada Pak Kiai Said Akhil, ada Mbak Nana. Atau kita sering tahu ya, Mbak Najwa Shihab, artis Dian Sastro juga ditawari loh. Lagi-lagi ya, Mbak Sastro nih, Dian Sastro menolak loh. Hebat toh. Harusnya ini menjadi momentum koalisi perubahan introspeksi. Banyak faktor yang menyebabkan mereka sulit dapat tokoh level nasional. Terbongkarnya kasus korupsi Menteri Nasdem. Dikhianatinya Demokrat dari koalisi perubahan. Image Pak Anies disebut tokoh politik identitas. Rekam jejaknya negatif Pak Anies. Dan banyak alasan lain. Lah apa ini saja? Mau Pilpres tanpa ketua tim, penting bertanding. Toh adanya ketua tim bukan syarat kepesertaan Pilpres. Ya, KPU kayaknya sih tidak mengatur itu. Tim Baja Amin itu anggotanya sudah lengkap. Hanya kurang posisi ketua saja nih. Kenyataan ini juga menggambarkan Pak Sudirman Said, orang kepercayaannya Pak Anies, tidak bisa jadi ketua tim. Berarti di internal mereka saja tidak ada suara utuh atau suara bulat bisa menerima Pak Sudirman. Nih Mas, koalisi loh, masih belum seirama begini mau ikut Pilpres. Apa bisa bertarung dengan baik di Februari nanti? Modal utama itu harus mau menerima kelemahan atau kelebihan orang lain. Ada masalah apa dengan Pak Sudirman? Tidak jadi ketua tim. Padahal kemampuan manajerialnya juga bagus bila melandasi rekam jejak. Nama Sudirman bisa jadi ditolak Nasdem dan PKB. Tim sukses itu unsur utama pasangan Capres-Cawapres. Melewati semua hadangan dan rintangan. Mereka itu semacam perumus strategi loh. Mengatur jadwal hingga merumuskan topik apa saja yang harus disampaikan ke masyarakat oleh cawapres dan cawapresnya itu, oleh capres dan cawapresnya itu. Belum ditunjukkannya ketua tim sukses menjadikan berbagai panggung bagi Anies dan Caimin tidak bisa fokus bicara ide atau gagasan. Namanya koalisi perubahan, tapi implementasinya sebaliknya. Mereka tidak mampu merubah mindset di internal mereka sendiri. Apa enggak konyol itu? Pak Abu Bakar dan kawan-kawannya mesti introspeksi. Mengapa bisa begitu? Jika Pak Sudirman ditolak, ya sudah cari ya di internal partai pendukung. Kan ada Pak Sahroni atau Pak Mat Ali dari Nasdem tuh, atau Kiai Zajiyul
dan Bang Hanif Dzakiri dari PKB. Bisa juga nih Pak Mardhani Alisera dan Pak Tifatul dari PKS. Kalau kader PKS ditolak PKB, terus kemudian usulannya ini usulan Nasdem ditolak oleh PKS, atau kader PKB-nya itu tidak disetujui PKS, ya repot. Artinya hambatan itu muncul dari internal sendiri, bukan faktor luar. Ya, lucu banget kan kelihatannya. Kalian ini. Lucu banget kalian ini. Pak Anies itu capres yang dideklarasikan paling duluan sejak Oktober tahun lalu. Setahun kok gagal nemuin siapa calon ketua tim sukses. Masalah sepele itu saja tidak bisa kalian atasi. Bagaimana mau menjalankan pemerintahan nanti? Indonesia ini loh, negara besar, jumlah penduduknya tuh hampir 270 juta. Dengan belasan ribu pulau, ratusan suku, ribuan budaya, keragaman yang sangat luar biasa. Sulit berjalan dengan lancar pastinya. Bersepakat dengan 3 partai saja tidak bisa. Pak Abu bilang, nyari orang dengan gizi berkelas. Mungkin maksudnya kualitasnya baik. Nah banyak banget Pak. Masalahnya dia tidak mau atau mau bantu kalian. Wong jelas-jelas rekam jejaknya Pak Anies itu kayak begitu. Tidak ada orang yang mau. Berhasilnya belum tentu. Malah namanya jadi rusak kalau mau sok tim baja Amin ini. Posisi ketua jelas penting untuk mengorkestrasi perjalanan capres-cawapres di kontestan pilpres itu. Bandingkan dengan capres-cawapres dari PDIP dan gabungan partai. Mereka mampu bergerak cepat, beriringan. Bukan hanya merencanakan, namun juga bisa mengeksekusi dengan jelas. Ketua tim sukses dijabat Pak Arsad Rashid dengan anggota mantan Panglima TNI, Pak Andika Perkasa. Ada mantan Wakapolri itu, Pak Gatot Edi Pramono, mantan Wakapolri. Pak Andi Wijayanto, Gubernur Lemhanas. Tuan Guru Bajang, ulama terkenal, dan masih banyak yang lainnya. Tentu maksudnya mereka berdasarkan pertimbangan rasional, bukan hanya emosional. Orang mendukung itu tidak hanya disebabkan fanatik pada individu, termasuk tentu peluang menangnya besar. Itu pilihan realistis dan masuk akal. Sehingga tokoh yang diajak ke baja menolak, peluang mereka menang dianggap kecil. Bukan hanya berbagai survei menggambarkan hal itu. Di tingkat basis, simpatisan PKS dan PKB saja nih merasa tidak cocok mendukung pasangan Amin. Masa PKS anti pada Caimin. Demikian pula kader PKB tidak mau pilih Pak Anies. Sayangnya Pak Surya Paloh tidak menganggap nih dipasangkannya Anies dan Caimin seperti kependekan nama keduanya Amin, yang berarti semoga Allah mengabulkan. Faktanya sejumlah kendala makin hari makin bertambah banyak, dan itu jadi salah satu perhatian kita. Pasangan Amin ini sukanya mengeluh, mengadu, sambat, bukan menceraikan tantangan yang ada. Apa yang bisa kita harapkan dari pasangan capres-cawapres? Hobinya curhat, bisa karakter presiden ke-6 dimuncul lagi nih nanti nih. Curhat terus, curhat dan curhat. Demikian opini kali ini. Salam seger waras.